Shalom, selamat hari Minggu keluarga orang beriman. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Kita dipertemukan Tuhan kembali di bulan yang baru pada tahun ini. Mari kita mengucapkan syukur buat kebaikan Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya baik Tuhan sejak mulanya. Dan pagi hari ini Tuhan, kami tersungkur di kaki-Mu, berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami angkat pujian kami di hadapan-Mu. Yesus, Kau telah yang baik dalam Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah karya yang mulia dalam-Mu. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, maka dari itu kami datang Tuhan menyembah. Sekarang memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu
seperti kasih-Mu. Tiada cinta seperti cinta-Mu, Yesus, yang begitu setia. Sungguh hati kami mengagumi Engkau, Tuhan. Sungguh hati kami mengagumi pribadi-Mu. Kami terpesona akan kasih-Mu, Tuhan. Kami terpesona akan kebaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh tiada yang seperti Engkau, dan tak akan pernah ada yang seperti Engkau, Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Hanya Engkau satu-satunya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi hati kami, urapi telinga kami, pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Bahkan pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menaburkan firman-Mu pakai yang lebih luar biasa lagi. Jangkau umat-Mu Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus ini kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya pada hari ini di minggu pertama di bulan Oktober, yakni tanggal 3 Oktober tahun 2021. Hari ini juga dilaksanakan kembali ibadah tatap muka atau onsite Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya di Hotel Neo, Jalan Jawa 17-19 dalam 2 kali ibadah, jam 8 dan jam 10 pagi. Mari tetap taat protokol kesehatan. Yang belum vaksin, ayo vaksin. Dan jangan lupa terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, terambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Saya mau bagikan buat kita semua hari ini tentang renewing our commitments, atau memperbaharui kembali komitmen-komitmen kita. Tuhan senang dan Tuhan akan menolong orang yang hidupnya mengambil komitmen. Saudara mungkin bingung dan bertanya, kok khotbahnya tentang komitmen, bukannya tadi bacaannya adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan? Betul, kita baca dari Mazmur 37 ayat 5, tapi kalau kita tengok dari versi bahasa Inggris, dikatakan di sana, commit everything you do to the Lord, and He will help you. Saya ulangi, commit everything you do to the Lord, and He will help you. Di sana ada kata commit, ya, kata bendanya adalah komitmen. Dan orang yang mengambil komitmen, maka Tuhan akan membantu orang tersebut. Tuhan akan menolongnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komitmen itu artinya adalah perjanjian atau ikrar untuk melakukan sesuatu. Hari-hari ini sulit menemukan orang yang hidupnya mau mengambil komitmen. Ya, kata komitmen ini menjadi langka dan mahal. Dan karena memang juga dari survei yang dilakukan di Amerika Serikat tahun 1990-an, dan itu dicatat oleh buku The Frog in the Kettle oleh George Barna, dikatakan bahwa manusia-manusia di zaman modern ini makin sulit atau makin malas untuk mengambil komitmen. Hal itu dibuktikan dari survei yang akhirnya menyatakan bahwa 50% dari pernikahan yang diadakan dalam 1 tahun, 50%-nya akan berakhir dengan perceraian dalam kurang waktu beberapa tahun saja. Kemudian banyak orang usia dewasa muda, mereka tidak mau lagi terlibat dalam organisasi kegerejaan ataupun partai politik. Mereka tidak mau berkomitmen. Dan bahkan juga banyak sekali orang dewasa muda yang turun minatnya dalam berkorban bagi bangsa dan negara karena mereka tidak mau berkomitmen. Saya mendorong, saya berdoa kita semua hari ini untuk sungguh-sungguh mengambil komitmen, sungguh-sungguh kembali memperbaharui komitmen kita. Karena apa? Karena Tuhan senang dan Tuhan akan menolong mereka yang hidupnya mau sungguh-sungguh berkomitmen di dalam Tuhan. Dan saya percaya waktu kita hidupnya berkomitmen, orang yang berkomitmen akan melakukan pekerjaan yang terbaik yang ia lakukan. Orang yang berkomitmen dalam pernikahan, ia akan mengusahakan untuk pernikahan tersebut tetap langgeng, dipertahankan. Orang yang berkomitmen dalam pelayanan, dia tidak akan melakukannya hanya ala kadarnya saja, tapi melakukan semuanya sepenuh hati, tanpa memperhatikan untung rugi secara fisik. Hari ini bicara tentang renewing our commitments atau memperbaharui kembali komitmen-komitmen kita. 3 hal yang bisa kita pelajari. Saya baca yang pertama, silakan saudara catat. Komitmen lebih dari sekedar terlibat. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-9, Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-57 dan 58, judulnya di sana adalah hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dari sini saudara, terlihat bahwa Tuhan Yesus sedang memaparkan kepada orang yang mau ikut kepadanya, bahwa ada yang lebih daripada sekedar having fun. Lebih daripada sekedar terlibat, yakni turut ambil komitmen, ada resiko yang harus ditanggung. Banyak orang senang untuk terlibat,
apalagi event-event bagus, tapi tidak mau berkomitmen. Ya, senang untuk ikut event acara Natal, acara ulang tahun, acara pernikahan, wedding, tapi tidak mau ambil bagian dalam komitmen di situ. Kalau kita lihat tadi apa yang Tuhan Yesus katakan, orang ini sebenarnya mau ikut Tuhan Yesus karena ya siapa yang tidak mau ikut Tuhan Yesus kalau lihat apa acara event-event besar yang Tuhan Yesus buat itu sungguh-sungguh menakjubkan. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, melipat gandakan makanan, berjalan di atas air, menyembuhkan yang lumpuh, kemudian membuat yang buta bisa melihat, mentahirkan yang kusta. Wah, aku pengen ikut Tuhan Yesus. Ya, kelihatannya dia cuma pengen ikut fun-nya saja, di permukaannya saja. Tapi masuk ke dalam-dalamnya, turut mengambil resiko di dalamnya, dia nggak mau. Maka Tuhan Yesus katakan, supaya kamu tahu loh, bahwa serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada resiko yang akan ditanggung. Dia mundur secara teratur, saudara. Hari-hari ini banyak manusia seperti itu, bukan? Karena hanya mau fun-nya saja. Banyak anak muda, berdasarkan penelitian juga di dunia barat, maunya hidup bersama dengan pasangannya, tapi tidak mau untuk mengambil komitmen. Lebih daripada sekedar fun untuk mengambil komitmen membangun rumah tangga. Lalu apa bedanya secara mendasar? Secara mendasar, saudara, kalau orang yang terlibat itu cuma di permukaan aja. Gitu. Tapi kalau orang yang berkomitmen, dia akan masuk ke dalam-dalamnya dan siap menanggung resikonya. Demikian pula dalam dunia pelayanan, banyak orang berkoar-koar, kasih saran, gereja harusnya begini, begitu, A, B, C, D, E, F, G. Tapi coba ditarik, ambil bagian di dalamnya, turut menanggung resikonya, langsung mundur secara teratur. Kenapa? Karena banyak orang senang hanya di permukaannya saja. Tapi komitmen itu lebih dari sekedar terlibat, melainkan ikut masuk sampai ke dalamnya dan siap untuk menanggung resikonya. Tetapi tidak perlu khawatir karena Mazmur 37 ayat 5 tadi bilang apa? Orang yang komit di dalam Tuhan, dia akan ditolong Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, saya catat, kalau kita lihat yang kedua, ya, komitmen itu harus memilih. Yang kedua, saudara boleh catat, komitmen itu harus memilih. Makanya nggak mungkin orang yang berkomitmen itu menyenangkan semua orang. Kita harus baik dengan banyak orang, menjalin relasi yang bagus dengan semua orang, tapi nggak bisa dipungkiri kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Si A maunya A, kita ikutin. Si B maunya B, kita ikutin. Nggak bisa. Karena orang yang berkomitmen harus berani untuk memilih. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 9, tadi lanjutan ayat 59 dan 60, lalu di sini Tuhan Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di sini ada pilihan, saudara. Bukan Tuhan Yesus sedang mengajarkan untuk orang itu tidak menghormati ayahnya. Apalagi kebudayaan Yahudi, anak sulung, laki-laki harus menguburkan bapaknya. Bukan. Tapi Tuhan Yesus juga sedang mengajarkan ada yang namanya komitmen. Dan di dalam komitmen itu harus bisa memilih. Makanya ada yang namanya skala prioritas. Itulah sebabnya juga dikatakan orang yang dewasa, hanya orang yang dewasa yang bisa mengambil komitmen. Karena di sana dia bisa memilih dan memang harus memilih. Dalam hidup ini, saudara, pilihan kita menunjukkan komitmen kita. Apakah saudara memilih Tuhan Yesus atau memilih mamon atau uang? Ya, sekarang lagi terkenal nih drakor yang judulnya Squid Games. Drama Korea judulnya Squid Games. Permainan yang tujuannya adalah mendapatkan uang miliaran won. Kalau dirupiahkan itu miliaran rupiah. Tapi permainan ini diinspirasi dari permainan anak-anak, cuman harus saling berjuang karena yang tereliminasi akan mati. Bahkan di dalam beberapa episode itu saling bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena mereka melihat uang menjadi tamak. Nah, pilihan dalam hidup itu menunjukkan komitmen kita. Apakah saudara memilih Tuhan Yesus atau memilih mamon? Menunjukkan komitmen kita kepada siapa? Apakah para suami-suami memilih istri sahnya atau selingkuhannya? Nah, itu tinggal dilihat dari pilihannya akan menunjukkan komitmennya. Ketika dia memilih istri sahnya, dia berkomitmen terhadap pernikahan yang dia ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Ketika kita dalam dunia pekerjaan, ketika kita dalam dunia usaha, ketika kita dalam aktivitas, bahkan ketika kita memilih untuk melakukan ibadah online ataupun onsite, ketimbang kita melakukan aktivitas lain selama 1-2 jam aja di hari Minggu, kita sedang menunjukkan pilihan kita, memperlihatkan komitmen kita di mana. Hari ini saya berdoa, biarlah kita boleh sungguh-sungguh memilih dengan bijak, karena orang yang berkomitmen adalah orang yang harus memilih. Ada skala prioritas. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-62 dari Lukas pasal 9. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah.
Nah, saudara, dari Lukas pasalnya yang ke-9 dan yang ke-62 tadi, dengan kalimat, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah, dari sini kita bisa belajar bahwa di dalam komitmen harus all out. All out itu bahasa Inggris yang kalau di Indonesia kan harus habis-habisan, dalam artian sepenuhnya, atau bahasa Indonesia terjemahan bebasnya mengerahkan seluruh tenaga, jiwa, dan raganya di situ. Karena kalau setengah-setengah itu namanya bukan komitmen, tetapi mut-mutan. Orang yang komit di dalam pernikahannya, dalam segala keadaannya, dia akan berusaha berjuang mempertahankannya. Orang yang komitmen dalam pelayanannya, dalam segala keadaan, dia tetap melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Orang yang komitmen dalam pekerjaannya pun demikian, dia mengerahkannya total semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebagai penutup, saudara, kalau kita ingat tentang cerita bagaimana atlet-atlet peraih medali emas, Indonesia pun juga kita bersyukur ya meraih medali emas dalam Olimpiade kemarin dari cabang olahraga bulu tangkis. Ya, banyak orang senang melihat eventnya, acaranya, megahnya, gebiarnya, dikalungkan medali emas, dan kemudian di-report oleh koran, social media, TV, di mana-mana namanya menjadi headline dan terkenal. Tapi banyak yang tidak tahu bahwa ada perjuangan di situ. Mereka harus latihan. Ketika mereka latihan, mereka all out. Mereka harus komitmen. Di mana teman-teman seangkatannya mungkin hang out, nongkrong, makan, jalan-jalan. Mereka harus latihan di asrama. Mereka harus latihan terus latihan all out. Sampai tiba waktunya pertandingan, mereka mengerahkan lagi tenaga, jiwa, dan pikiran mereka sepenuhnya hingga mereka meraih medali emas. Hari ini ketika kita mengambil bagian atau komitmen, biarlah kita mengerahkannya sepenuh jiwa, hati, apa yang kita miliki di situ. Waktu kita sudah ambil komitmen dalam pernikahan, berusaha untuk mempertahankannya sampai akhir. Waktu kita di dalam Tuhan melayani, apa yang kau miliki, apa yang kau dapatkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai penutup, saudara, Alkitab mengingatkan bahwa Tuhan akan menolong mereka yang hidupnya mau mengambil komitmen. Saya sibukkan firman Tuhan hari ini buat kita, renewing our commitment. Yang pertama, komitmen lebih dari sekedar terlibat. Yang kedua, komitmen harus memilih. Dan yang ketiga, komitmen harus all out. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati setiap mereka yang mendengar dan menonton program ini, biarlah firman tersebut hidup, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari bersama-sama sebelumnya kita satukan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami. Tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kami ingin menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara angkat roti dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah tertikam, tertombak di atas kayu salib 2000 tahun lalu untuk menyembuhkan kita. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuhnya? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari saudara silakan angkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur, yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus,
yang sudah tercurah tertumpah dari atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya, untuk mengampuni dosa saudara dan saya, untuk memeteraikan saudara dan saya sebagai warga sorga. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darahnya? Oleh karena itu hari ini terimalah, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak tundukkan kepalamu, tutup matamu, dan naikkan ucapan syukur doa pribadimu di hadapan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu, tubuh-Mu yang telah terpecah, darah-Mu yang telah tercurah, menyembuhkan, mengampuni, menebus, dan memeteraikan kami menjadi warga sorga. Hamba berdoa buat setiap orang yang mendengar dan menonton program ini dimanapun berada, diberkati Tuhan. Tangan-tangan mereka diberkati, apa yang menjadi pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan, studi, masa depan mereka diberkati. Kami doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah, para menteri, panglima TNI, Kapolri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, dimanapun berada diberkati. Kami doa buat para pengusaha, tenaga profesional, para karyawan, mereka yang terpapar corona, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati bangsa ini boleh benar-benar pulih, pandemi boleh segera usai. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan, secara khusus Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, dan juga jemaatnya, gembalanya, para pengerjanya, semuanya programnya ke depan kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.